Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jumat 1 Juli 2022 bersama Romo Alif Suwito dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia. Hari ini 1 Juli kita mengawali bulan dengan Jumat pertama. Dan pada Jumat pertama ini, pada hari Jumat tanggal 1 Juli ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan sabda. Di mana permenungan sabda diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Kita ingin bersama-sama memohon rahmat dan karunia Tuhan. Semoga Roh Kudus-Nya senantiasa hadir dan memberi kekuatan bagi kita untuk bermenung bersama pada hari Jumat pertama ini. Mari kita hening sejenak, kita mohon kasih dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh penyelenggaraan dan kehidupan serta kesempatan bagi kami hari ini. Kami ingin merenungkan sabda-Mu, semoga permenungan sabda melalui Fresh Juice pada hari ini meneguhkan kami sebagai pribadi-pribadi yang Kau pilih dan Kau utus, sebagaimana Matius yang Kau panggil untuk mengikuti Engkau menjadi Rasul-Mu. Semoga panggilan kerasulan itu juga yang meneguhkan kami untuk terus-menerus tiada henti berbagi cinta kasih dan juga mewartakan karya keselamatan Allah dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ibu bapak, saudara-saudari, para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia. Injil hari ini mengajak kita untuk melihat bahwa Yesus memanggil Matius dan ia bertamu ke rumahnya serta makan bersama dengan orang berdosa. Tadi diceritakan teman-teman Matius, para pemungut cukai, orang berdosa, bahkan para murid-murid Yesus makan bersama di rumah Matius. Ini menunjukkan sikap kasih yang memberi gambaran jelas kepada kita sebuah cara bergaul dan berinteraksi Yesus kepada siapapun tanpa pandang bulu.
Justru ketika Matius dan para pemungut cukai dipandang negatif dan disingkirkan oleh orang Farisi, Yesus menyapa dan merangkul mereka. Yesus memberi paradigma baru sebuah persahabatan untuk kita, yakni sebagai sarana pengangkatan martabat dan penyelamatan sesama. Dalam Injil ini, Yesus mengajak kita untuk melandaskan bangunan persahabatan bukan pada untung rugi, selevel atau tidak, tetapi pada kebaikan dan ambil bagian dalam karya keselamatan Yesus. Oleh karena itu, perlu menjadi prinsip juga bagi kita bahwa bukan tembok yang kita bangun untuk membatasi persahabatan, tetapi jembatan yang memperlancar untuk menghantar perjalanan persahabatan di antara sesama. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice, persahabatan bagi Yesus tidak mengenal batas. Bahkan orang berdosa pun menjadi bagian dalam kehidupannya. Kita patut bersyukur bahwa Yesus hari ini bersabda, "Aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kalau tadi Matius, orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa diangkat martabatnya oleh Yesus dengan cara merangkul dan membangun persahabatan, bukan dengan tembok tetapi jembatan, maka ini juga menjadi bagian yang penting bagi kita, bahwa Yesus datang bukan memanggil orang benar tetapi orang berdosa. Kalau kita mau jujur dari dalam diri hati kita, apakah kita ini termasuk orang benar atau orang berdosa? Kita orang yang berdosa. Dan Yesus menempatkan dirinya sebagai pribadi yang datang untuk orang yang berdosa. Maka kita patut bergembira dan berbahagia di tengah situasi hidup kita yang real, penuh dengan dosa. Namun kita dipanggil untuk meninggalkan segala dosa itu supaya membangun jembatan bersama dengan Allah dan memperoleh keselamatan. Maka para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, persahabatan dan jembatan menjadi kata kunci bagi kita untuk menemukan karya keselamatan Allah. Kami di gereja ini bersyukur kita teman-teman muda memiliki kedai Laudato Si yang menjadi ruang membangun persahabatan dengan siapapun. Dan hari-hari ini teman-teman muda berusaha membangun persahabatan di antara mereka. Dan tentu juga di tempat ini, di studio Kolose ini, teman-teman muda juga tim pewartaan membangun jembatan untuk mewartakan sabda Tuhan. Teknologi dipakai sebagai sarana, sebagai jembatan untuk mewartakan karya keselamatan. Maka para sahabat dan pemirsa Fresh Juice yang berbahagia, undangan Yesus hari ini jelas bagi kita yang berdosa untuk membangun terus-menerus persahabatan dengan siapapun tanpa ada tembok dan sekat. Dan yang kedua, kita diundang untuk membangun jembatan-jembatan untuk pewartaan karya keselamatan. Maka mari kita mohon rahmat, semoga Jumat pertama ini kita bersama-sama membuka bulan Juli sebagai bulan untuk terus-menerus mengupayakan dan membangun persahabatan antara Allah, sesama, dan diri kita sendiri,
serta membangun jembatan terus-menerus supaya karya keselamatan Allah sampai kepada banyak orang. Kita juga bersyukur dan berterima kasih oleh tim Fresh Juice yang tidak pernah lelah untuk membangun jembatan-jembatan dalam mewartakan karya keselamatan Tuhan. Maka mari kita mohon rahmat, semoga dalam kehidupan kita mampu menjadi sahabat Tuhan dan sesama, serta mampu menjadi jembatan karya keselamatan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah Bapa yang baik, hari ini kami bersyukur bahwa Engkau melalui Putramu Yesus Kristus memanggil Matius, orang-orang yang berdosa, menjadi bagian untuk diselamatkan, menjadi bagian untuk membangun persahabatan. Bantulah dan anugerahkanlah rahmat untuk kami, supaya kami juga mampu bersahabat dengan siapapun, sehingga karya keselamatan-Mu terjadi di antara kami. Kami juga mohon rahmat, semoga hari ini kami mampu menjadi jembatan untuk membangun komunikasi dengan Allah dan juga dalam hidup sehari-hari dengan sesama. Semoga dengan demikian karya keselamatan-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Dimuliakan Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup, karya, tugas, dan perutusan kita hari demi hari dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat dan pemirsa Fresh Juice, Corona masih ada. Mari kita tetap menjaga 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Dan tentu kita bersama-sama mengupayakan hidup lebih sehat. Salah satu kesehatan itu melalui kopi. Ini buatan teman-teman di Kedai Laudato Si. Mari ngopi dan Tuhan memberkati. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jumat 1 Juli 2022. Terima kasih kepada Romo Alip Suwito untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.